Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan menjaga dari tidur kita di sepanjang tadi malam, sehingga di pagi hari ini kita boleh bersukacita, kita boleh menghirup udara dan nafas kehidupan di hari yang baru. Bapak Ibu, sebelum kita memulaikan aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita memohon perlindungan Tuhan untuk di sepanjang aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya Bapak Ibu, kita akan membaca merenungkan sebagian kecil dari sabda berita firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita minta hikmat Tuhan untuk pembacaan yang akan kita baca dan renungkan di pagi hari ini. Untuk itu, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Di pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan di hari yang baru ini yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebelum kami memulaikan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami memohon kepadamu, Tuhan memberkati di setiap aktivitas yang akan kami kerjakan di hari ini, sehingga pertolongan perkenanan Tuhan boleh kami rasakan. Kami mau datang dihampiri tahta hadirat-Mu, kami mau membaca bahkan merenungkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami siap membaca bahkan merenungkan berita firman-Mu. Tuhan, sebelumnya kami mohon ampun atas setiap salah, dosa, pelanggaran yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pembacaan kita di pagi hari ini terdapat di dalam Ester 4 ayat 5 hingga ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, maka Ester memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja, dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta betapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi, juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu. Diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, damai di hati. Bapak Ibu, tema perenungan kita di pagi hari ini, harapan di tengah ancaman. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, adakah harapan di tengah ancaman? Viktor Frankl, psikiater Yahudi dibawa tentara Nazi ke kamp kerja paksa di Auschwitz bersama 1.500 orang lainnya. Setibanya di sana, 1.300 orang termasuk orang tua, istri dan saudaranya, dibawa ke kamar gas untuk dibunuh. Frank sendiri dibiarkan hidup di kamp, namun ia kehilangan semua yang dikasihinya. Walau tersiksa lahir batin, ia bertahan. Mengapa? Karena ia punya harapan. Jerome Groopman, penulis The Anatomy of Hope, Anatomi Harapan, menjelaskan bahwa harapan adalah obat untuk tetap hidup, sehat dalam situasi genting. Harapan meyakinkan orang bahwa yang terbaik masih akan datang. Mordekai walaupun tidak dapat berkomunikasi langsung dengan Ratu Ester
untuk membicarakan hal-hal ancaman pembinasaan yang dirancang Haman dan telah disahkan oleh Ahasweros, tetapi dapat membahas rancangan maut itu lewat Hatta, sida-sida raja yang ditetapkan melayani Ratu Ester di lapangan kota di depan pintu gerbang istana raja. Mordekai menceritakan segala yang dialaminya dan siasat Haman yang akan membunuh semua orang Yahudi di kerajaan Raja Ahasweros. Melalui Hatta, Mordekai menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan membela bangsanya di hadapan Baginda. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, belajar dari firman Tuhan saat ini kita diingatkan bahwa selalu ada harapan bagi orang percaya yang tidak berputus asa. Walaupun harapan itu terasa kecil, tetapi bagi orang yang gigih berusaha, harapan itu adalah keniscayaan atau kepastian. Karena itu, sebagai keluarga Kristen, kita diajak untuk mempergunakan setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya, karena usaha tidak pernah membohongi hasil. Jangan menyerah pada keadaan, andalkan Tuhan Allah yang adalah sumber pengharapan dan keselamatan kita, dan teruslah berusaha dan berharap, serta berpuasa dan berdoa. Harapan sangat penting, maka taruhlah harapanmu hanya kepada Tuhan Allah yang tak berubah di segala keadaan. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber pengharapan dan keselamatan kami mengucap syukur untuk firman di hari ini yang membangkitkan semangat hidup untuk memiliki harapan dan tetap berusaha dalam iman, walaupun sepertinya tidak ada harapan, tetapi pengharapan di dalam Tuhan Allah adalah pasti. Amin.